sama perannya, saya suka banget sama ceritanya, saya suka banget gagasan filmmakernya, sutradaranya, produsernya. Saya kerjakan sepenuh hati. Jadi memang saya sulit bilang kalau budget adalah faktor utama yang menyebabkan. Tiga bawang dulu ya. Ada. Untuk Amina sendiri, susahnya apa sih Mas Reza? Saya nggak bisa bilang susahnya apa, karena memorinya udah ada. Saya udah pernah berperan di film panjangnya bersama Mas Gari Nugroho. Jadi ketika mengulang kembali karakter tersebut, sebenarnya ya recall memori aja. Saya hanya merecall kembali karena perlu pakaikan bajunya, kumisnya, dan segala macam. Itu ya udah sudah kembali mengingat, bisa mengingat dengan mudah sebenarnya lewat atribut yang ada, melihat set waktu itu. Untuk masuk ke dalam karakter Cokro Aminoto lagi. Kenapa sih yang menarik? Selalu menarik melihat film-film periodik sejarah seperti ini gitu ya. Artinya menambah perpustakaan film sejarah Indonesia. Kita udah punya cukup banyak kalau kita lihat ke belakang dari mulai Cut Nyahdin, kemudian November 1928 ya salah. Kemudian ada film-film seperti Buatan lainnya, ada yang itu ada Kartini, ada Soekarno, semua tuh figur-figur tokoh-tokoh besar negara ini menjadikan sebuah film. Kita punya bank biografi yang cukup, biopik yang cukup banyak di film Indonesia, dan Buya Hamka adalah salah satu. Langsung jadi tiga. Di Cokro Aminoto yang saat ini ada treatment khusus nggak Mas Reza ketika pernah yang kemarin itu sama yang di Buya Hamka ini? Sebenarnya nggak ada treatment khusus karena perannya tidak terlalu banyak, tapi kelihatan betul dialog yang mau diambil ini adalah dialog yang paling khas atau yang paling terngiang di telinga publik yang tahu tentang Cokro Aminoto mengenai hijrah. Jadi kata hijrah itu kan kata-kata yang sangat powerful dari seorang Cokro Aminoto, dan itu tentu menjadi salah satu highlight di dalam scene di film tersebut. Mas Reza memerankan tokoh besar yang kita alami gitu ya. Mas Reza sendiri melihat ini semua ketika ini disodorkan apapun film itu, tapi yang bertajuk tokoh nasional itu sendiri seperti apa sih Mas Reza? Ya pasti kalau saya sebagai aktor ya, saya berbicara dari perspektif saya sebagai aktor, tentu mendapatkan kepercayaan memerankan tokoh itu sesuatu yang besar artinya buat saya pribadi. Bahkan ya saya mengalami dari Donald Pandiangan, memerankan almarhum Pak Habibie gitu, kemudian Cokro Aminoto. Ini kan tokoh-tokoh bangsa kita, jadi tentu saya nggak bisa pungkiri rasanya ada perasaan bangga, ada perasaan haru, ada perasaan bahwa oh ya terima kasih banyak atas apa saya berikan, lebih ke situ, dan bersyukur bisa menjadi bagian dari peta perjalanan film Indonesia khususnya film-film yang genre-nya mungkin biopik. Ada Oh enggak, kalau untuk Cokro Aminoto tidak, kayaknya Vino yang banyak, karena kan Vino bermain sebagai Buya Hamka dari periode muda sampai usia tua. Jadi kalau saya kan, saya cuma make up-nya tuh very simple, hanya bisa. Kenapa sih katanya make up sendiri sampai 3 miliar nih budgetnya untuk Buya Hamka? Wah, saya nggak tahu ya kalau itu, tapi ya mungkin mengingat jadi 3 film begini ya mungkin aja. Tapi ketika akhirnya kita diberikan kepercayaan untuk memerankan suatu tokoh yang besar itu sendiri, pasti ada pro dan kontra ketika harus samakah ini Ya, yang pasti ada rasa ketakutan itu. Ya, ketakutan mungkin tidak, tapi lebih kekhawatiran aja apakah sebagai seorang aktor mampu atau tidak gitu ya, dan publik bagaimana yang menerimanya. Kalau saya belajar dari pengalaman saya tentu di film sebelumnya, ya hanya bisa bersyukur ketika film itu bisa dinikmati jutaan penonton gitu, dan diterima minimal rasanya sampai ya pasti senang. Tapi kan pro kontra kan selalu ada ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Oh misalnya peran tokoh A diperankan aktor A gitu ya, mungkin aja ada sesuatu yang muncul di publik menjadi diskusi, oh kayaknya kurang cocok kalau dia peranin, itu hal biasa. Ketika Habibie dan Cokro Aminoto sendiri ada seperti apa perbandingan dalam artian peran yang Mas Reza sendiri? Ya beda, kalau memerankan Cokro Aminoto kan saya rasa saya nggak punya rekaman visualnya, semuanya berdasarkan buku, artikel, baik dari media yang pernah ditulis, baik dari
khusus tentang Cokro Aminoto, mengenai perjalanan sejarah. Jadi hanya dari tulisan, saya nggak punya siapa-siapa untuk saya ajak bicara mengenai tokoh aslinya, bagaimana jalannya, bagaimana suaranya, gimana. Saya satu-satunya informasi yang paling legit saya dapatkan itu dari bukunya Cindy Adams. Cindy Adams menulis buku tentang Soekarno, dan Bung Karno waktu itu pernah berkata bahwa saya belajar orasi dari orator yang paling ulung, yaitu Cokro Aminoto. Jadi saya menangkap itu sebagai, oh berarti kalau melihat Bung Karno aja orasinya begitu sangat lantang, Cokro Aminoto mungkin lebih lantang lagi gitu. Maksudnya itu kan sosok yang beliau pelajari gitu. Jadi kata-kata itu ada dalam buku tersebut gitu. Ya itu salah satu buku yang saya baca, kemudian saya menangkap informasi. Ada yang dipetik nggak sih, maksudnya diterima di diri Mas Reza sendiri ketika meranin pengalaman ini terjadi di Cokro Aminoto? Saya hanya akan berbicara ke Cokro Aminoto aja ya, karena konteksnya sesuai dengan GHK. Kalau di Cokro Aminoto saya rasa hal yang paling besar saya pelajari adalah mengenai kata kerja. Artinya dalam perspektif Bung Cokro, hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, dan kita sebagai manusia rasanya akan selalu melakukan itu. Kita akan selalu berupaya untuk pindah dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saya memaknai betul kata-kata itu menjadi salah satu pelajaran berharga bagi saya ketika memerankan tokoh Cokro. Jadi saya dapat dari merasa jenuh dalam mainan. Nggak pernah merasa jenuh karena saya nggak pernah men-treat bahwa saya sebagai aktor adalah sebuah pekerjaan. Itu jalan hidup. Saya cinta sama profesi saya. Jadi I don't feel it's like a job. It's a part of my life. Yang situ ada sih pencapaian yang pengen dicapai tapi belum tercapai. Apa ya? Saya menjalankan tugas sebagai ketua umum FFI di tahun terakhir sebaik mungkin. Kayaknya itu dulu aja fokusnya sekarang, karena itu tahun terakhir saya. Mas, tapi kalau dari semua peran kayaknya hampir semua sudah dimainkan. Ada gak yang masih belum ganjel di hati? Gue belum pernah nih. Ya. Atau Ya enggak sih, sebenarnya enggak ada genre. Kalau genre tertentu mungkin saya jujur ditanya sekarang enggak kepikiran apa-apa. Ya, tapi saya karena tahu film itu adalah salah satu refleksi dari kehidupan. Jadi ya selama kehidupan kita semua berlangsung, saya berlangsung, akan selalu ada cerita-cerita menarik untuk diceritakan kembali ke publik. Baik itu menjadi sebuah pembelajaran kah, menjadi sebuah refleksi kah, menjadi sebuah hiburan kah, ya terserah. Tapi selalu ada cerita-cerita menarik yang bisa diungkapkan. Karena kan sebenarnya pekerjaan kami di film itu adalah storyteller ya. Kami pencerita. Saya sebagai aktor adalah yang mendeliver ceritanya. Pernah nggak sih kita kan melihat selalu bagus ya, nah tapi pernah nggak sih kayak aduh nggak puas gitu? Ya pasti ada. Saya nggak bisa sebutin judulnya, tapi ya pasti ada. Itu normatif dan manusiawi sekali. Totalitas ketika adanya peran yang dikasih pasti totalitas. Itu juga pasti diiringi dengan yang namanya budget yang harus dibayar mahal seorang Mas Reza. Mas Reza sendiri itu juga jadi patokan gak sih Mas? Budget maksudnya? Ketika peran besar gitu Mas. Iya dong. Sedikit spill. Enggak, gini soalnya saya secara jujur mungkin akan menggunakan ini ya. Ada beberapa film yang saya kerjakan yang saya bisa bilang budgetnya jauh below standard. Tapi karena saya suka banget sama perannya, saya suka banget sama ceritanya, saya suka banget gagasan filmmakernya, sutradaranya, produsernya. Saya kerjakan sepenuh hati. Jadi memang saya sulit untuk bilang bahwa budget adalah faktor utama ya. Karena saya ambil apa enggak berat banget karena saya menjalani itu selama hampir 17 tahun. Ya begitu. Ada peran-peran yang saya ambil kalau mungkin diungkapkan nilainya berapa mungkin ya banyak orang yang kaget juga. Gitu. Jadi ya nggak sini bukan itu kalau menurut. Tapi totalitasnya Totalitas ya, totalitas tidak ada hubungannya sama uang.
lika-liku menjadi aktor. Profesi yang aneh. Profesi yang aneh karena ya kita hidupnya selalu berusaha untuk memproject kehidupan orang lain kan. Ya, itu aja sih. Tapi nggak ada lika-liku yang gimana-gimana ya. Semua aktor punya ceritanya masing-masing. Cerita saya juga nggak lebih spesial dari aktor lainnya. Dari umur 16 tahun. 16 tahun tuh, 15 tahun tuh pertama kali saya menyentuh panggung. Sekarang usia berapa? 21 tahun. Kenal Citra. Mas, tapi saat dari 17 tahun pasti kan ada dong mimpi bukan peranin ini suatu saat nanti. Tapi Dulu akhirnya sih belum pikir kecapai apa. meranin Dopek ya. Karena idola saya kan salah satunya Christine Hakim. Saya tahu Christine memerankan cutnya. Jadi itu sebagai aktor yang dari mulai waktu itu mimpinya adalah semoga suatu hari nanti saya bisa punya kesempatan memerankan tokoh entah saya belum tahu siapa gitu, pokoknya tokoh profesional siapa gitu ya. Ya alhamdulillah terwujud ya. Kamu nggak bisa berdiri aja ya, harus cukup. Saya lihat menjadi aktor sama seperti pertama kali. Saya nggak ingat banget ya, pertama kali syuting saya excited ya karena baru tahu yang namanya kamera di depan, ada lighting, ini ya syutingnya, ada blocking, ada apa ada cut, ada action, ada Mas, bayaran pertama. Boleh dong. Tahun pertama saya Buat apa? Film. Film apa? Jangan filmnya. Bayarannya aja Mas Reza. Bayarannya. saya lupa, bahkan saya lupa judulnya. Tapi pokoknya kalau pertama saya itu 700. Dibeliin apa Mas pada saat itu? Akuarium dan ikan serta isi-isi. Kenapa? Karena saya suka banget. Saya suka akuarium ikan air tawar ya. Tapi di masa itu 700 Pada saat itu. Pada saat itu enggak sih, ya enggak lah, enggak banyak banget kan belum potong manajemen. Reza mungkin kayak hampir mau nyerah gitu. Enggak, saya orangnya main resilient, saya jarang. Siapa yang menguatkan? Ibu lah, pasti. Oke, ada lagi. Aman? Reza bisa beliin kita bantuan puasa Mas Reza. Jadi film. Oke. Nggak boleh April Mas. April. Udah lupa ya. Saking lama. Ini film Saking lama. data yang tayang. 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Oke. Semuanya jangan lupa saksikan film Buya Hamka tanggal 20 April 2023 di bioskop kesayangan kalian. Selamat menonton, selamat menyaksikan perjalanan salah satu paling bersejarah di Indonesia.